Jadi ya mungkin karena situasinya memang sudah tidak terlalu kondusif hari ini gitu ya. Bagaimana seorang aguan, seorang pengusaha bisa berani bicara seperti ini, itu kan menunjukkan bahwa situasi Pak Jokowi memang sudah selemah itu. Jadi bahkan pihak pengusaha pun udah nggak takut gitu ya dengan Pak Jokowi. Selamat malam semuanya. Hari ini ada berita yang sangat-sangat mengejutkan yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah berpikir bahwa cerita-cerita semacam ini akan muncul ke media. Tapi faktanya hari ini salah seorang anggota 9 Naga menurut keyakinan banyak orang, yakni Aguan atau Bos Agung Sedayu, itu kemudian menceritakan sisi-sisi asli terkait pembangunan di IKN. Karena Aguan ini memimpin proyek pembangunan di IKN dengan 12 orang pengusaha lainnya yang kemudian membuat konsorsium Nusantara dengan anggaran sekitar 20 triliun rupiah untuk ikut membangun IKN. Dan Aguan juga menceritakan terkait pembangunan Hotel Nusantara yang sangat kilat, yang sangat cepat sekali, yang ternyata proyek atau pembangunan ini itu dibiayai oleh mekanisme patungan. jadi mereka katanya dengan 12 orang lainnya, yakni salah satunya Aguan, itu patungan sekitar 50 miliar rupiah. Marwar Sirait juga ikut, makanya kemudian dalam beberapa kesempatan ketika mereka ke IKN ini kan juga ada Marwar Sirait di sekeliling mereka karena ikut patungan 50 miliar dengan para naga ini gitu. Dan itulah yang kemudian membuat Hotel Nusantara bisa cepat selesai karena ya mereka melaksanakan sistem patungan. Jadi kalau orang lain, kalau kita gitu ya, patungan paling 50.000 maksimal 500.000 lah patungan gitu ya. Ini kelompok para pengusaha top di Indonesia patungan 50 miliar per orang sampai kemudian terkumpul dana lebih dari 0,5 triliun untuk kemudian membangun Hotel Nusantara. Dan karena ini cepat sekali pembangunannya di IKN, kalau kita saksikan gitu ya, ini kan sangat luar biasa. Seolah-olah IKN ini bergerak sangat cepat sekali gitu. Ternyata di balik kecepatan pembangunan di IKN itu ada cerita-cerita yang sebelumnya kita tidak pernah tahu gitu. Karena ternyata para pengusaha ini termasuk anggota 9 Naga itu mereka berinvestasi di IKN itu karena katanya ini diperintah. Disuruh sama Pak Jokowi katanya. Diperintah. Jadi ini juga mereka melakukan investasi itu dalam rangka untuk menyelamatkan muka Pak Jokowi waktu itu yang menjadi Presiden Indonesia. Jadi mereka berinvestasi di sana itu bukan karena tertarik, bukan karena apa namanya melihat ada peluang, ini peluang yang sangat menguntungkan dan sebagainya, enggak gitu. Tapi karena diperintah. Bukan karena melihat potensi yang ada di situ. Tidak seperti klaim yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Jokowi ketika menjadi presiden bahwa IKN ini sangat-sangat menggiurkan, menarik para investor-investor di Indonesia dan asing. Yang bilang kan sebelumnya diklaim bahwa wah investor sudah antri untuk naruh uangnya di IKN, ternyata bohong semua. Karena menurut Aguan, salah seorang yang berinvestasi di IKN yang kemudian diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai anggota 9 Naga, ini kemudian mengakui bahwa itu perintah. Jadi mereka berinvestasi itu kan karena disuruh gitu, supaya Pak Jokowi nggak malu waktu itu. Ya, karena kalau mereka nggak mau investasi, kalau mereka menggunakan SOP yang biasa atau normal gitu ya untuk berinvestasi itu kan harus ada hitung-hitungannya gitu, maka mereka tidak akan berinvestasi di sana. Tapi karena diperintah, jadinya mereka mau gitu. Dan ini menjadi sesuai dengan cerita teman saya sebelumnya yang ya pengusaha top juga di Indonesia, tapi bukan Naga kayaknya gitu ya, masih di bawah Naga lah gitu ya, tapi ya top juga, triliunan rupiah asetnya gitu ya, yang bilang ke saya bahwa memang pengusaha-pengusaha itu ya disuruh untuk berinvestasi di sana, bukan karena mau gitu. Karena kalau mau, ya saya melihat bahwa itu nggak ada potensi atau peluang yang bisa kemudian menguntungkan dalam jangka pendek atau jangka panjang, kata teman saya ini gitu ya. Ya kalau saya nggak bisa disuruh, saya nggak bisa diperintah gitu. Saya nggak punya dosa. Ya teman-teman, sebentar kita akan melihat beberapa komentar netizen mengenai yang disampaikan oleh Alifur Rahman ini. Ya, bagaimana tentang kerjasama antara investor dalam negeri yaitu Aguan ini dengan Presiden Jokowi ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan ini menjadi heboh teman-teman, menjadi viral karena pernyataan dari Aguan ini selaku investor ya di IKN ya memberikan satu statement yang mengagetkan publik di dalam hal ini, karena publik ya mengetahui bahwa sesuai dengan juga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, banyak para investor itu yang menginvestasi, yang berinvestasi ya ke IKN, dan banyak juga di dalam negeri. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alifur Rahman tadi, ternyata Aguan menceritakan bahwa investor itu ya mereka itu
ya disuruh untuk berinvestasi, ya bukan mau. Artinya bahwa seperti yang disampaikan oleh Aguan, mereka menyelamatkan muka Presiden Jokowi waktu itu, karena kalau mereka tidak berinvestasi di situ, tentu ya publik mempertanyakan, ya bertanya-tanya bagaimana dengan IKN ini, ya tidak ada yang tertarik, para investor tidak ada yang tertarik. Dan jadi dengan adanya Aguan ini, maka itu ya katanya untuk menjaga ya supaya investor itu ada di IKN. Oke, teman-teman, kita lihat ya beberapa komentar netizen ya di dalam hal ini. Ya, semua yang tersembunyi akan dibukakan pada waktunya. Ya, memang teman-teman, ya walaupun sesuatu itu ditutupi, tetapi itu akan kelihatan nantinya suatu saat. Dari Jono Sumartono ini, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanah berkhianat sempurna. Ya, oke. Kemudian dari Oisoe Geng, ya, kebohongan pasti akan terkuak, keburukan Jokowi pasti terbongkar karena Tuhan tidak pernah tidur dan maha melihat. Ya, karena pasti ya Tuhan tahu teman-teman apa yang kita lakukan, ya Tuhan tahu semuanya. Nah, dari Kakong Sedi, keputusan MK yang menjadikan Gibran lolos jadi wapres, itulah tongkat kebencian sebagian masyarakat Indonesia terhadap mantan Presiden Jokowi. Ya, memang kita tahu bagaimana Gibran ya dulunya mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, teman-teman, dan bagaimana juga Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah aturan Pilpres tentang umur, ya, dan itu mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya bagi ketua KPK waktu itu, yaitu Anwar Usman, sampai Anwar Usman diberhentikan sebagai ketua KPK. Itu artinya bahwa ada cacat. Nah, di situ juga satu kepercayaan masyarakat terhadap MK pada saat itu ya sangat-sangat berada di titik yang terendah, teman-teman. Ya, sehingga ya MK ini ya melakukan satu upaya-upaya supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan itu juga memberikan satu pemahaman kepada para pendukung Jokowi. Dulunya itu banyak pendukung Jokowi, tetapi banyak juga yang kecewa akan putusan-putusan tersebut, sehingga mereka menganggap bahwa ini adalah salah satu kesalahan fatal. Nah, sehingga masyarakat itu banyak yang kecewa akan ya Pak Jokowi. Nah, dari Santoso ya 204 ya, satu persatu para naga mulai berani lawan tukang kayu anaknya Karma. Nah, Andreas Wahyu, sehat selalu Mas Alif. Satu persatu oligarki akan buka suara karena mereka tertekan oleh penguasa waktu itu. Nah, dari Nur Hayati Nuruddin ya, kekurangan anggaran tapi begitu dipaksakan sampai orang lain disuruh mengusahakan anggarannya. Ya, memang teman-teman, di dalam pembangunan IKN ini membutuhkan dana yang sangat besar, membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi ya kalau itu semuanya diambil dari APBN, teman-teman, itu ya tidak kebayang, APBN itu tergerus semua di situ. Jadi ya untuk kesejahteraan masyarakat itu ya itu tidak bisa diwujudkan gara-gara pembangunan IKN ini. Nah, makanya kita mengharapkan kepada Bapak Prabowo Subianto ya supaya bijak di dalam hal ini. Artinya pembangunan IKN juga bisa berjalan dengan baik. Artinya walaupun secara perlahan-lahan, maka itu yang penting ya bisa diselesaikan atau bisa diselamatkan bagaimana kebutuhan rakyat ya, kesejahteraan rakyat itu sendiri yang diutamakan. Ya, walaupun misalnya ibu kota sudah pindah di IKN dan IKN sangat luar biasa sekali, tetapi kalau masyarakat terlantar ya tidak mendapatkan makanan dan lain sebagainya, itu
sama saja tidak ada gunanya. Nah, makanya kita mengharapkan kepada pemerintahan Prabowo Gibran supaya bijak di dalam hal ini, agar pembangunan juga terus berjalan di IKN, dan ya untuk kesejahteraan masyarakat juga bisa terwujud. Nah, dari Hari Mulia teman-teman, ada anomali kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, yakni rakyatnya sendiri yang merasa malu akan tabiat, ya justru tidak punya rasa malu, yang telah dengan mudahnya berbohong. Nah, dari The Pratama TV, Mulyono sama Bahlul seharusnya diperiksa karena sudah memberikan kebohongan publik. Nah, dari Yeni Retno Hayati, benar ajaib kalimat ini, kebenaran akan mencari jalannya sendiri, kesalahan cepat apa lambat akan terungkap dengan sendirinya, becek ke titik olo ketoro. Nah, itu teman-teman tentang ya komentar-komentar netizen, ya masih banyak lagi, dan kita mengharapkan supaya bangsa ini ya bebas dari kemiskinan, dan itu juga adalah salah satu tujuan dari Bapak Prabowo Subianto, dan visi misinya juga menekan kemiskinan. Dan untuk itu kita mengharapkan supaya juga pemberantasan korupsi tetap berlanjut, ya karena itu yang juga memiskinkan masyarakat. Nah, sehingga semuanya ini nanti bisa berjalan dengan baik, dan pasti kita nantinya di tahun 2045 menjadi negara emas, bukan negara cemas. Sampai jumpa di video berikutnya.